Halo, selamat datang di channel Exploring Herbal. Ilmu herbal itu terus berkembang dengan penelitian yang dilaksanakan setiap saat di seluruh belahan dunia. Channel ini membantu Anda untuk memilah dan menyajikan setiap informasi herbal yang terbaru dan juga terpercaya. Tonton setiap video secara rutin dan lengkap sampai akhir. Semakin banyak Anda menambah ilmu, maka semakin paham Anda tentang penggunaan herbal yang ilmiah dan juga rasional. Selamat menyimak. Pernah dengar nggak soal tanaman namanya plai? Katanya sih tanaman ini udah dari dulu banget dipakai buat obat tradisional, terutama buat ngilangin nyeri dan radang. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih apa kata sains modern soal ini? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Nah, ini dia wujud tanamannya, si plai. Selama berabad-abad lu, ini jadi andalan buat ngobatin memar sama nyeri otot. Tapi pertanyaannya lagi, apakah tradisi ini cuma cerita turun-temurun atau emang ada buktinya? Disinilah letak perdebatannya, kearifan kuno versus pembuktian sains modern. Oke, kita mulai ya. Perjalanan kita ini kita awali dari sejarahnya dulu. Jadi, di Thailand dan banyak negara Asia lain, rimpang atau akarnya plai ini, wah, bukan cuma bumbu dapur biasa. Ini tuh udah kayak P3K-nya keluarga, bagian penting dari apotek tradisional mereka. Coba deh, lihat daftarnya. Keren banget kan? Dari mulai ngobatin radang, memar, keselio, sampai buat asma dan batuk. Ini nunjukin betapa multifungsinya si play ini. Gak heran kalau tanaman ini dihormati banget dalam pengobatan tradisional. Nah, dari cerita tradisional tadi, sekarang kita loncat ke dunia sains. Soalnya, para ilmuwan itu nggak puas cuma tahu apa khasiatnya play. Mereka pengen tahu kenapa bisa begitu. Jadi mereka mulai membongkar tanaman ini sampai ke level molekulnya buat nyari tahu rahasianya. Dan akhirnya mereka nemu jawabannya. Kenalan dulu nih sama penylbutenoid. Tenang, ini bukan nama yang aneh-aneh. Ini adalah nama kelompok senyawa kimia yang jadi bintang utamanya di dalam play. Bisa dibilang, hampir semua penelitian ilmiah soal khasiat play itu fokusnya ke senyawa unik yang satu ini. Wah, kelihatannya rumit banget ya gambar ini. Emang iya sih, tapi tenang, kita nggak akan ada ujian kimia kok. Intinya tuh cuma mau nunjukin kalau kandungan kimia di dalam pelai itu unik banget. Nah, inilah yang bikin para ilmuwan super semangat buat neliti tanaman ini lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita masuk ke fase penuh potensi. Maksudnya gimana? Jadi, sebelum diuji coba ke manusia, play dan senyawa aktifnya ini dites dulu di lab, ya di cawan Petri gitu atau di hewan percobaan. Nah, kira-kira janji-janji apa aja nih yang kelihatan di tahap awal ini? Biar gampang ngertinya, coba kita pakai perumpamaan ini ya. Anggap aja hasil studi di lab itu kayak CV-nya si Plase. Isinya semua potensi hebat yang dia punya di atas kertas. Nah, di sisi lain, uji coba ke manusia itu adalah kinerja kerjanya di dunia nyata. Jadi CV-nya keren, tapi pas kerja beneran gimana? Yuk kita cek. Dan CV-nya Play ini, wah bener-bener luar biasa. Kalau kita lihat hasil-hasil studi di lab, dia ini bisa jadi antioksidan, antiinflamasi, bahkan punya potensi sebagai anti kanker dan pelindung saraf. Kalau Play ini ngelamar kerja, CV-nya udah pasti langsung lolos seleksi dan dipanggil interview. Punya CV yang mentereng itu satu hal ya, tapi membuktikannya pas kerja beneran itu soal lain. Nah sekarang kita pindah nih dari CV ke kinerja aslinya. Kita lihat gimana performa placebo waktu diuji di dunia nyata, alias diuji klinis ke manusia. Dan ini pertanyaan yang paling penting dalam dunia medis. Soalnya banyak banget loh senyawa yang kelihatannya menjanjikan banget di lab, pas diuji ke manusia malah gagal total. Jadi apakah potensi hebat pelai di lab ini beneran bisa jadi manfaat nyata buat kita? Nah, buat ngejawab itu, kita harus lihat ke standar emasnya bukti medis, yaitu tinjauan sistematis atau systematic review. Gampangnya, bayangin aja ini kayak kerjaan detektif super teliti yang ngumpulin semua bukti-bukti paling bagus, dalam hal ini uji coba ke manusia, terus disatuin biar dapat gambaran paling akurat. Dan diagram ini nunjukin betapa ketatnya prosesnya. Coba bayangin, para peneliti itu awalnya nemu lebih dari 1.000 studi. Terus mereka saring satu-satu, buang yang duplikat, buang yang kualitasnya jelek, sampai akhirnya cuma tersisa 6 uji coba klinis yang paling relevan. Dari ribuan, jadi 6. Kebayangkan selektifnya? Jadi, setelah disaring seketat itu, gimana hasilnya? Apa kata 6 studi pilihan ini soal kinerja kerja play di dunia nyata? Seberapa efektif dia pas diuji ke manusia? Nah, ini dia intinya.
Dari semua janji-janji keren di CV-nya, bukti klinis yang paling kuat buat Play ternyata cuma di satu area, sebagai pereda nyeri. Tepatnya, untuk nyeri otot dan kesleo. Eits, tapi ceritanya nggak sesederhana itu, ada detailnya. Jadi, pas diteliti lebih dalam, krim Play ini emang terbukti efektif buat nyeri otot ringan. Itu pun yang sengaja dibuat di sukarelawan sehat. Tapi pas dicoba ke pasien yang beneran ngalamin ketegangan otot parah, hasilnya ternyata nggak lebih baik dari placebo alias krim kosong. Artinya, Play ini kayaknya paling ngefek buat nyeri yang levelnya ringan aja. Terus, gimana dengan klaim lainnya? Buat keseleo pergelangan kaki, hasilnya positif. Ini sejalan ya sama klaim pereda nyerinya. Tapi, buat jerawat, gel Play ternyata nggak ada gunanya dibanding placebo. Dan buat reaksi alergi, tablet Play malah kalah efektif dibanding obat antihistamin biasa. Jadi, kinerja kerjanya ini benar-benar spesifik banget ya. Oke, jadi setelah kita bandingin antara janji-janji di lab sama bukti di dunia nyata, apa nih kesimpulannya? Dan yang lebih penting lagi, terus gimana kelanjutan riset soal tanaman yang menarik ini? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di sebelah kiri ada CV Lab yang isinya keren-keren. Di sebelah kanan ada bukti kinerja di dunia nyata yang ternyata jauh lebih sedikit. Jelas banget kan, ada jurang pemisah yang besar antara janji dan bukti nyata. Dan bahkan untuk hasil yang positif tadi, para penelitinya sendiri ngingetin kita buat hati-hati. Mereka bilang kalau studi yang ada itu jumlahnya masih sedikit dan kualitasnya belum yang paling top. Artinya, bahkan buat klaim pereda nyeri sekalipun, kita masih butuh penelitian yang lebih besar dan lebih bagus lagi buat benar-benar mastiin khasiatnya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kisah Play ini adalah contoh sempurna dari tantangan meneliti obat-obatan herbal. Dan ini penting buat kita. Kenapa? Karena ini jadi pengingat, supaya kita jangan cuma telan mentah-mentah janji di label produk. Dengan ngerti adanya jurang antara potensi dan bukti, kita bisa jadi konsumen yang lebih cerdas. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa menjembatani kearifan tradisional dengan bukti ilmiah yang kuat? Kalau kita bisa menemukan jawabannya, mungkin kita bisa membuka potensi penuh dari apotek yang disediakan oleh alam. Demikianlah pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya besok pagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sebagai pengingat. Anda juga boleh memberikan saran untuk setiap video dan mengajukan pertanyaan yang Anda bisa ketikkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan mengklik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.